Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 241-245. Memang benar begitu. Jika aku tidak takut kamu akan berkonflik dengan Lindong, aku tidak akan angkat bicara. Aku harap kamu menjaga dirimu sendiri. Setelah Zhuge Changqiong mengatakan ini, dia berhenti bicara, berdiri dan kiri. Feng Xiu dan Luo Hongyu saling berpandangan. Jika identitas Lindong melibatkan Falcon, akan agak sulit ditangani. Bukan karena mereka begitu takut. Keluarga mana yang bisa menjadi keluarga terkaya di Tiongkok tanpa latar belakang tertentu? Keluarga mana yang tidak memiliki siapapun di puncak Tiongkok? Namun dalam kasus ini, akan sedikit sulit untuk memindahkan Lindong. Luo Hongyu baik-baik saja, dia tidak punya dendam terhadap Lindong. Dia hanya penasaran dan ingin Feng Xiu menguji latar belakang Lindong. Lagi pula, apa yang dilakukan Lindong selama periode ini memang agak menonjol dan misterius. Semua orang ingin mencari tahu siapa dia. Ada kesenjangan antara Feng Xiu dan Lindong. Siapa yang tidak tahu kalau Liu Mang adalah miliknya? Akibatnya, seluruh keluarga Liu tersingkir karena Lindong. Meskipun Zhuge Changqiong juga memberikan manfaat yang cukup, itu adalah Zhuge Changqiong, bukan Lindong. Karena masalah ini, banyak orang di kota sihir membicarakan dia di belakang, mengatakan bahwa dia tidak dapat diandalkan. Jenderalnya dicopot tanpa tanda sedikit pun, yang menyebabkan kerusakan serius pada reputasinya. Zhuge Changqiong tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini. Dia berencana menangkap Lindong terlebih dahulu untuk membersihkan namanya. Kini tampaknya hal tersebut masih perlu perencanaan lebih lanjut. Oke, aku pergi juga, Feng Xiu. Melihatmu seperti ini, kurasa kamu tidak punya keberanian. Lindong, lebih baik aku mengambil tindakan sendiri. Sebelum Luo Hongyu pergi, dia tidak lupa untuk merangsang Feng Xiu. Feng Xiu terus berpikir sendiri. Dia bukan tipe orang bebal yang tidak akan sembarangan menghadapi Lindong hanya karena kata-kata menjengkelkan Luo Hongyu. Hal ini perlu diperhatikan dengan matang, agar tidak menimbulkan kekacauan yang nyata pada saatnya tiba. Ketika dia menerima telepon dari Zhuge Changqiong, Lindong sedang menemani Zhao Xuan dalam tur kota ajaib, memintanya untuk berkumpul besok. Lindong masih memiliki kesan baik terhadap Zhuge Changqiong. Meski dia tahu kedua belah pihak hanya bertukar kepentingan. Tapi Zhuge Changqiong telah membantunya, jadi dia setuju. Dan Zhao Xuan akan membawa orang ke luar negeri untuk pembangunan besok. Dia juga mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan Zhao Xuan. Selama 3 hari terakhir, dia sendiri cukup santai, dan mereka berdua bersenang-senang. Sebenarnya cukup menyenangkan untuk bersantai seperti ini sesekali. Zhao Xuan tampaknya telah berubah dari wanita bisnis yang serius kembali menjadi gadis yang ceria dan ceria seperti dulu. Keesokan harinya, Zhao Xuan membawa tim terpilih dan bersiap untuk meninggalkan Tiongkok. Lindong mengirim mereka ke bandara. Saudari Xuan, semoga perjalananmu menyenangkan. Sebarkan saja kiosnya dan ambil jalur yang benar. Lalu kamu bisa kembali. Aku menunggu kembalinya kamu dengan penuh kemenangan untuk membantumu membersihkan debu. Saya mengerti, Direktur Lin, tapi saya tidak membutuhkan dukungan apapun. Anda hanya perlu tinggal bersama saya selama 3 hari lagi, Zhao Xuan berkata sambil tersenyum. Tapi meski dia tersenyum, matanya jelas dipenuhi kabut. Lindong tertegun dan menatap Zhao Xuan. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Oke, aku akan tinggal bersamamu selama 5 hari." Kamu mengatakan ini, Zhao Xuan sebenarnya sangat enggan, tapi dia tidak punya pilihan harus pergi. Saya tidak tahu berapa lama untuk kembali, dan 3 hari ini jelas merupakan 3 hari paling membahagiakan dalam lebih dari 20 tahun hidupnya.
Bepergian ke seluruh kota ajaib bersama orang yang Anda sukai. Pergi kemanapun Anda mau, dan lakukan apapun yang Anda inginkan. Lindong juga sepenuhnya mematuhi pengaturannya. Mereka ingin menjadi seperti pasangan, makan, menonton film, pergi ke pusat perbelanjaan, dan mengunjungi pasar malam. Untuk mendapatkan 5 hari yang lebih bahagia di masa depan, dia juga harus bekerja keras dan berusaha untuk kembali secepat mungkin. Ketika mereka akhirnya berpisah, semua orang sudah memasuki lorong itu. Hanya Zhao Xuan dan Lindong yang masih di sini. Pergi, saudari Xuan. Saluran deteksi akan segera ditutup. Lindong memperhatikan semua orang pergi dan berkata kepada Zhao Xuan. Zhao Xuan tidak berkata apa-apa, mengulurkan tangannya dan menatap Lindong. Lindong hanya ragu sejenak, lalu maju beberapa langkah dan memeluk Zhao Xuan. Keduanya berpelukan selama lebih dari 10 detik. Zhao Xuan berbisik di telinga Lindong, "Saudara Lindong, ketika saya kembali, saudara perempuan saya akan mengajak Anda berenang di kolam renang pribadi, hanya kita berdua yang tersisa." Prosesnya, Zhao Xuan bibirnya menempel ringan ke bibir Lindong, terpisah setelah sedetik, lalu berbalik dan pergi. Zhao Xuan memasuki saluran asrama. Lindong masih berdiri di sana dengan pandangan kosong. Menyentuh bibirnya, Zhao Xuan diam-diam menciumnya tadi. "Apakah kamu terlalu berani?" Dan dia juga melihat air mata jatuh dari wajah Zhao Xuan saat dia berbalik. Padahal, baginya saat ini, meski Zhao Xuan adalah kandidat terbaik untuk pergi ke luar negeri, bukan tidak mungkin bagi orang lain. Namun efeknya tidak begitu bagus. Dia tidak melakukannya untuk menghasilkan uang. Siapa yang tidak tahu cara membelanjakan uang? Hanya saja saya ingin mengembangkan Donglai Capital hingga bisa menguasai perekonomian global. Kalau yang lain mungkin butuh waktu lebih lama. Selain itu, orang lain mungkin tidak berani membelanjakan uang seperti Zhao Xuan, dan poin Senhao mereka akan meningkat lebih lambat. Tapi sekarang setelah semuanya berkembang hingga saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi hubungannya dengan Zhao Xuan. Wanita ini telah membantunya. Sejak berdirinya ibu kota Donglai, Zhao Xuan telah melakukan segalanya kecuali menyediakan uang. Dan selain permintaan untuk tinggal bersamanya selama 3 hari, dia tidak pernah mengajukan permintaan apapun. Tampaknya ini bukan suatu keharusan sama sekali. Awalnya, Lindong mengira Zhao Xuan adalah wanita yang memuja uang dan hanya mengandalkannya karena dia punya uang. Saat itu, dia baru saja memperoleh sistem dan bertindak seperti orang kaya baru. Melihat ke belakang sekarang, itu sebenarnya sangat kekanak-kanakan. Ketika keluarganya datang mencarinya, Lindong mengetahui bahwa Zhao Xuan sama sekali bukan pemuja uang. Jika tidak, dia tidak akan mengirimkan semua uang yang dia peroleh dari bekerja selama bertahun-tahun kepada keluarganya, sehingga dia tidak memiliki cukup makanan dan pakaian. Ia hanya takut menjadi miskin sejak kecil. Ia merasa uang dapat membuatnya merasa aman. Dan ia tidak mampu menolak berbagai alasan dari keluarganya untuk meminta uang berpikir bahwa dia memuja uang. Wanita ini benar-benar berbeda dari wanita yang benar-benar memuja uang. Mereka hanya memperhatikan diri mereka sendiri, hanya uang, dan tidak pernah membicarakan perasaan. Dan Zhao Xuan jelas mengutamakan perasaan, yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Karena ketika uang tidak bisa menyelesaikan masalah, Lindong menjadi sedikit bingung. "Aduh," Lindong menghela nafas, berbalik dan pergi. Setelah Lindong kembali dari bandara, dia langsung menuju klub kubus Rubik. Zhuge Changqiong meneleponnya setengah jam yang lalu dan mereka telah tiba di klub kubus Rubik. Tetapi saat itu, dia baru saja mengirim Zhao Xuan dan yang lainnya ke bandara. Dia pasti tidak akan berangkat lebih awal sebelum Zhao Xuan naik pesawat. Setelah sampai di klub kubus Rubik dan mengutarakan niatnya,
ia diantar ke lantai atas oleh seorang pelayan. Setelah mencapai lantai atas klub kubus Rubik, pelayan membawa Lindong ke pintu kamar pribadi Zuge Changkyong dan pergi. Lindong tidak mengetuk pintu, hanya membuka pintu dan masuk. Dengan lonjakan kekuatan selama periode ini, Lindong perlahan mulai beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang struktur kekuasaan Tiongkok karena latar belakangnya yang dangkal, kekuatannya saat ini bahkan tidak sebanding dengan Zhou Zhenghua dan Su Wanli, dan dia bahkan dipanggil secara pribadi oleh Tuan Song. Lindong memang belum terlalu tua, namun statusnya bisa dikatakan sudah melampaui generasi muda seperti Zuge Changkyong dan Zhao Xidao. Jika kita benar-benar ingin berbicara tentang siapa orang pertama di generasi muda, selama Lindong mengambil tindakan, pasti tidak ada hubungannya dengan Zuge Changkyong dan Zhao Xidao. Belum lagi generasi muda, bahkan generasi tua, dan bahkan seluruh Tiongkok, Lindong termasuk di antara beberapa orang teratas. Setelah membuka pintu dan masuk, Lindong melihat 3 anak muda duduk dan mengobrol. Salah satunya adalah Zuge Changkyong. Setelah Zuge Changkyong melihat Lindong datang, dia berdiri dan berkata, "Saudara Lin ada di sini, duduklah dimanapun Anda mau. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Keduanya adalah pendiri SCC. Ini Feng Xiu, dan ini Ikan Luo Hong." Feng Xiu memandang Lindong, menyipitkan matanya yang seperti ular, dan tidak berdiri atau berbicara. Mata Luo Hongyu berbinar saat melihat Lindong. Dia tidak menyangka Lindong, dengan nama biasa, bisa begitu tampan dan anggun. Setidaknya di permukaan, Lindong sudah meninggalkan Feng Xiu, seorang pria yang kelelahan karena minuman keras dan seks, beberapa langkah lagi. Bahkan Zuge Changkyong masih kalah dengan Lindong. "Halo, namaku Luo Hongyu." Luo Hongyu berdiri dan mengulurkan tangannya. "Halo, nama saya Lindong." Lindong juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan pihak lain. Karena wanita cantik sangat murah hati, dia tidak bisa malu-malu. Saat dia duduk, Lindong melirik Feng Xiu. Ketika pertama kali memasuki rumah, Lindong merasakan 3 napas yang sangat berbeda karena kekuatan mentalnya yang kuat. Zuge Changkyong sangat galak, pesona Luo Hongyu sungguh menawan. Dan yang bernama Feng Xiu ini dingin dan dingin. 3 nafas berbeda, 3 master daftar naga, Lindong merasa sedikit terkejut. Kapan master daftar naga menjadi begitu umum? Tim Herring Falcon hanya memiliki 10 master peringkat naga, termasuk dia yang baru bergabung dengan tim belum lama ini. Sebenarnya ada 3 di sini. Namun, dia tidak mengungkapkannya, karena orang-orang ini hanya menunjukkan kekuatan puncak daftar harimau, dan Zuge Changkyong menunjukkan setengah langkah dari daftar naga. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang sangat kuat, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Tampaknya memang ada harimau yang berjongkok, naga tersembunyi di dunia ini. 3 orang yang saya lihat dengan santai semuanya adalah orang-orang kuat di daftar naga, dan mereka semua masih muda, baru berusia 30-an. Saya tidak tahu berapa banyak master yang disembunyikan dalam rahasianya. Anda tidak bisa bersantai sedikit pun, setidaknya Anda harus membiarkan fisik Anda menerobos sebelum memasuki alam berikutnya sebelum Anda bisa merasa lebih nyaman. Dibandingkan dengan ketiga orang ini, Qin Zheng, Zhang Hansen dan sejenisnya hanyalah sampah, bahkan tidak ada dalam daftar harimau. Jika Anda memikirkannya seperti ini, jika wanita jalang Zhao Xidao bisa bertarung dengan Zuge Changkyong, dia setidaknya akan masuk dalam daftar naga. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat sama sekali, dan dia tidak akan membiarkan Zuge Changkyong menang atas dia ini. Qin Zheng dan Zhang Hansen mampu menjadi Raja Surgawi Agung bahkan tanpa mencapai daftar harimau, dan Raja Surgawi Agung lainnya mungkin tidak jauh lebih baik.
Seorang pria kuat di daftar naga, memimpin sekelompok orang yang bahkan belum mencapai daftar harimau, terlibat dalam geng pengkhianat. Bukankah ini orang dewasa yang mengajak beberapa anak bermain lumpur? Terlebih lagi, jika pengkhianat hanya memiliki Zhao Xidao, bagaimana dia bisa bertarung dengan 3 naga SCC? Ataukah ada juga orang yang tersembunyi di dalam geng pengkhianat? Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan orang-orang ini dengan bersembunyi seperti ini. Apakah mereka semua punya musuh, ingin mengejutkan musuh Anda? Saudara Lin, kali ini kamu menamparkan wajahnya dengan keras di Kyoto, dan akhirnya memberi kami kesempatan SCC. Kami telah ditekan oleh pengkhianatan selama ini, kata Zhuge Changqiong sambil tersenyum. Saudara Zhuge bercanda, saya tidak melakukan apapun. Lindong, jika kamu membunuh Qin Zheng, keluarga Qin tidak akan menimbulkan masalah bagimu, Luo Hongyu bertanya secara langsung. Aku juga tidak tahu. Qin Zheng menyewa seseorang untuk membunuhku, lalu aku membunuhnya. Keluarga Qin seharusnya tidak malu membuat masalah untukku, kan? Lagi pula, Qin Zheng lah yang mengambil tindakan lebih dulu. Orang harus selalu membunuh pembunuhnya, kata Lindong. Luo Hongyu jelas tidak puas dengan jawaban Lindong. Dia akan terus bertanya. Tetapi Zhuge Changqiong berkata di hadapannya, Saudara Lin membunuh Qin Zheng untuk melemahkan kekuatan pengkhianat, yang juga merupakan pahlawan besar SCC kita. Lindong tidak bisa berkata-kata. Qin Zheng, sampah yang bahkan tidak masuk daftar, jelas merupakan keberadaan seperti semut di mata ketiga orang ini. Sekarang Zhuge Changqiong ingin membunuh Qin Zheng untuk dirinya sendiri sebagai ucapan terima kasih atas kontribusinya yang besar kepada SCC. Lindong hanya bisa mengatakan bahwa dia bertindak dengan sangat baik. Saudara Zhuge, jangan sopan, Lindong tidak bisa kembali, dan tidak ada gunanya merengek. Jika Anda punya waktu untuk berkumpul bersama mereka di sini, sebaiknya Anda kembali dan memikirkan cara membelanjakan lebih banyak uang, mendapatkan lebih banyak poin ilahi, dan mencapai terobosan dalam kebugaran fisik. Oke, kalau begitu saya tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Saya meminta Saudara Lin untuk datang ke sini hari ini. Pertama, saya akan memperkenalkan Anda kepada 2 pendiri SCC. Kedua, saya ingin menghilangkan kesalahpahaman antara Anda dan Feng Xiu. Kesalahpahaman apa yang kita punya? Tanya Lindong. Sepertinya ini pertama kalinya dia bertemu orang bernama Feng Xiu. Sejak dia masuk, pria ini memandangnya dengan niat jahat. Dia masih sedikit bingung. Terakhir kali Saudara Lin datang ke kota iblis, Liu bersaudara yang dihapuskan adalah orang-orang di bawah komando Feng Xiu. Jadi begitu, Lin Dongxin tiba-tiba menyadari. Pantas saja anak ini penuh dengan niat membunuh terhadapku sejak dia masuk. Dia pikir dia cemburu karena dia lebih tampan darinya. Tapi kalau kamu tampan, kamu harus membunuh orang dan membungkam mereka. Tampaknya agak tidak masuk akal, jadi itulah yang terjadi. Apa yang dilakukan Liu bersaudara benar-benar sampah. Untuk dapat mengambil orang seperti itu di bawah komandonya, penggarap feodal ini bukanlah orang yang baik. Hal itu terlihat dari aura dingin yang terpancar dari tubuhnya. Dia tidak ingin membuat alasan dengan orang seperti itu. Dia juga tidak ingin berdamai dengannya atau apapun. Selama dia berani menyinggung perasaannya, dia akan membunuhnya dengan santai. Bahkan Zhang Yuntian, yang berada di puncak peringkat naga, dibunuh olehnya, apalagi seseorang yang baru berada di tahap awal peringkat naga. Jadi Lindong berkata langsung, tidak ada yang salah paham, kan? Saya berbelas kasihan dengan tidak membunuh orang keji seperti Liu bersaudara. Jika Feng ini ingin meminta maaf kepada saya, tidak perlu. Saya orang ini murah hati dan tidak peduli tentang itu. Lindong baru saja selesai berbicara. 3 orang yang hadir sedikit terkejut. Bahkan Zhuge Changqiong tidak menyangka Lindong akan mengatakan ini. Dia jelas-jelas mencoba menyinggung perasaan orang.
Feng Xiu menyipitkan matanya seperti ular dan menatap Lindong. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa dia sedang marah. Zuge, bukannya aku tidak memberimu wajah, kamu juga mendengarnya. Orang lain tidak menganggapnya serius sama sekali, dan mereka sama sekali tidak menganggapku sebagai seorang kultivator. Ingin meminta maaf padaku? Lindong bertanya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Apakah saya meminta maaf kepada Anda? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat? Lindong, jangan berpikir bahwa jika Anda membunuh Qin Zheng, keluarga Qin tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Biarkan saya memberitahu kamu, di kalangan atas Tiongkok, keluarga Qin masih jauh tertinggal, jauh sekali. Feng Xiu berkata dengan nada meremehkan. Maksudmu keluarga Fengmu sangat berkuasa. Nanti kamu akan tahu apakah keluarga Fengku sangat berkuasa atau tidak. Zuge, ada yang harus kulakukan hari ini jadi aku pergi dulu. Berjanji padamu. Ini hanya akan memakan waktu 10 tahun. Setelah janji temu, saya harap Anda berhenti ikut campur. Feng Xiu berdiri dan pergi. Dengan adanya Zuge Changqiong di sini hari ini, dia pasti tidak akan bisa menyentuh Lindong. Jika tidak, dia tidak akan keberatan memberi pelajaran pada Lindong. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong sekarang hanya pada tahap daftar harimau. Namun, dia masih muda, sekitar 10 tahun lebih muda dari Zuge Changqiong dan yang lainnya. Dia bisa mencapai tahap daftar harimau pada usia ini, yang sudah pasti dianggap sebagai level jenius. Pergi sekarang? Membosankan. Lindong mengira biksu feodal akan mengambil tindakan secara langsung. Benar saja, ada perbedaan antara para pemuda papan atas ini dan orang-orang seperti Qin Zheng. Setidaknya kota ini jauh lebih dalam dari Qin Zheng. Feng Xiu belum tahu bahwa karena kehadiran Zuge Changqiong dia lolos dari bencana. Jika tidak, jika dia berani mengambil tindakan, Lindong akan menghancurkannya, bahkan jika dia tidak membunuhnya. Saudara Lin, tolong beri saya rasa hormat dan jangan berkonflik dengan Feng Xiu untuk saat ini, kata Zuge Changqiong. Tujuannya mengundang kedua orang ini ke sini adalah untuk menjernihkan kesalahpahaman mereka, agar mereka tidak bertengkar, tidak peduli siapa yang kalah atau menang, itu akan melemahkan kekuatan pihaknya. Tak disangka, keduanya akhirnya putus dengan hubungan buruk. Dalam hal ini, dia tidak ingin mengkhawatirkannya, selama tidak ada masalah dengan kedua orang tersebut selama 3 bulan ini. Saudara Zuge, jangan khawatir, saya selalu menjadi orang yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Selama orang lain tidak memprovokasi saya terlebih dahulu, saya tidak akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Lin Donyi berkata dengan tegas. Bagus sekali, Saudara Lin. Jika Anda membutuhkan saya untuk apapun di kota ajaib, tanyakan saja. Saya, Zuge Changqiong, masih memiliki rasa hormat di kota ajaib. Lindong mengobrol dengan Zuge Changqiong dan yang lainnya tentang beberapa topik yang tidak relevan. Luo Hongyu menunjukkan ketertarikan yang besar pada Lindong. Wanita memang seperti ini. Mereka sangat penasaran, dan semakin misterius suatu hal, semakin mereka ingin tahu. Jika detail Lindong diketahui sekaligus, dia mungkin tidak terlalu tertarik. Tetapi sekarang informasi identitas Lindong tidak dapat ditemukan sama sekali. Dia juga bertanya tentang identitas dan latar belakang Lindong, tetapi jawaban Lindong tentu saja sempurna. Setelah mengobrol lama, dia tidak mendapatkan informasi berguna apapun. Setelah keluar dari klub kubus Rubik, rencana awal Lindong adalah kembali ke Provinsi Jiangnan dulu, menemui bibi dan bibinya, lalu menghadiri reuni kelas. Namun kini rencananya telah berubah. Reuni kelas harus ditunda untuk beberapa waktu. Ini baru saja hari libur, dan beberapa teman sekelasnya belum kembali. Jadi untuk sementara dijadwalkan 1 bulan kemudian. Hal ini juga diputuskan oleh teman sekelas Gao kemarin. Jia ke Dark Corner dulu. Masalah ini penting baginya.
yang terpenting adalah jika kamu tidak bisa menghadiri reuni kelas, akan ada peluang di masa depan hanya. Ketika sudut gelap benar-benar aman, Anda tidak akan takut mengungkap identitas Anda dan diserang oleh kerajaan Elang. Setelah membuat rencana, Lindong terbang kembali ke Kyoto hari itu, dan membawa Song Jia ke Dark Corner keesokan harinya. Perhentian pertama mereka adalah Lo Ucheng, yang juga paling dekat dengan Dark Corner. Lindong dan Song Jia terbang langsung dari Kyoto ke Lo Ucheng, beristirahat di sini selama sehari, dan mengambil helikopter dari markas militer setempat ke Dark Corner keesokan harinya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba, corner sebuah pesawat sipil. Jika tidak, akan ada masalah yang tidak perlu jika ditemukan oleh mata-mata negara Elang. Sebagai pusat transportasi kedua kerajaan, banyak pengusaha yang lewat setiap hari, banyak helikopter datang dan pergi. Lindong dan yang lainnya tidak mencolok. Ketika kelompok tentara bayaran yang haus darah mengendalikannya, pajak yang dikenakan pada orang-orang di sini sangat tinggi, dan sebagian besar uang yang diperoleh orang-orang di sini jatuh ke tangan orang-orang kelompok tentara bayaran yang haus darah. Tetapi mereka harus membayar karena di sudut gelap, tidak ada kerajaan yang bisa mengendalikannya. Kelompok tentara bayaran yang haus darah adalah rajanya di sini, dan pemimpin mereka. Sangat mesum grup tentara bayaran api merah mengusir yang haus darah. Mereka membatalkan pajak, biayanya juga membuat orang-orang yang berbisnis di sini sangat senang. Pajak yang mereka bayarkan setiap tahun adalah uang yang banyak. Kebanyakan orang yang berbisnis di sudut gelap adalah manusia dari dua kerajaan, dan hanya ada sedikit penduduk asli di sudut gelap. Setelah Lindong dan Song Jia turun dari pesawat, pesawat mulai berangkat. Pilotnya berasal dari Departemen Militer Lo Ucheng mengirim kedua orang itu ke sudut gelap. Meskipun dia sedikit ingin tahu tentang identitas mereka, sebagai seorang jenderal, dia tidak mengatakan apapun yang tidak seharusnya, dan dia tidak menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Lindong dan yang lainnya selama beberapa jam di pesawat. Ini adalah kebangkitannya sebagai seorang prajurit. Gelap telah benar-benar berganti pakaian dan tidak bisa lagi melihat penampilan aslinya. Setelah sampai di gerbang kastil, Lindong memanggil raksasa untuk keluar menjemputnya. Dan begitu Song Jia berhasil, tidak masalah jika dia terungkap. Lindong tidak takut dengan kerajaan Elang tanpa ancaman senjata termal mematikan berskala besar. Selain itu, dia mendapat dukungan dari seluruh Tiongkok. Selanjutnya, Song Jia mulai merakit berbagai instrumen yang telah diangkut melalui berbagai saluran sebelum Lindong dan yang lainnya tiba. Lindong meminta raksasa untuk mengumpulkan inti api merah untuk sebuah pertemuan. Sudut gelap, hati dibentengi, Lindong meminta raksasa untuk mengadakan pertemuan dengan petinggi grup tentara bayaran api merah. Tak lama kemudian, beberapa pejabat senior tiba satu persatu. Raksasa, wakil komandan pertama, Xiao Pojun, wakil komandan kedua. Wakil kapten ketiga adalah Tulip. Ada juga pemuda kurus. Lindong ingat kalau dia pasti orang yang haus darah kan. Kenapa dia ada di sini? Lindong menatap raksasa dengan tatapan bertanya-tanya. Setelah melihat ini, raksasa berdiri dan berkata, "Kapten, mantan ahli strategi kelompok tentara bayaran haus darah ini bernama Yi Xiao Chuan. Dia berasal dari Dark Corner. Saya memeriksa masa lalunya dan menemukan bahwa dia tidak membunuh siapapun ketika dia haus darah. Chuo Ren pada dasarnya membantu menangani urusan internal yang haus darah, dan banyak dari ide-idenya bermanfaat bagi perkembangan kita, dan dia memiliki reputasi yang baik di sudut gelap. Jadi saya menyimpannya." Yi Xiao Chuan telah bertemu dengan pemimpin, melangkah maju dan membungkuk pada Lindong. Lindong memandang pria ini dengan hati-hati. Dia seharusnya tidak terlalu tua. Dia tampak seperti berusia 27 tahun.
Dia sedikit kurus dan tidak memiliki kekuatan daripada orang biasa. Apakah kamu penduduk asli Dark Corner? Tanya Lindong. Ya, pemimpin, jawab Yi Xiaochuan. Karena kamu pernah menjadi ahli strategi kelompok tentara bayaran Haus Darah. Kamu seharusnya mempelajari sudut gelap dengan hati-hati. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana situasi saat ini di sudut gelap? Kembali ke pemimpin, Yi Xiaochuan percaya bahwa meskipun saat ini situasi di sudut gelap terlihat lumayan, di antara kerajaan besar, itu adalah satu-satunya tempat yang tidak ada gangguan medan magnet. Ini adalah tempat strategis yang sangat penting. Tidak ada kekaisaran yang akan mengizinkan yang lain untuk mendapatkannya, sehingga dapat ditempati oleh mantan Haus Darah dan Api Merah saat ini. Tapi begitu kedua kerajaan bersatu antara kerajaan besar hancur, sudut gelap akan berada dalam situasi genting. Menghadapi kedua kerajaan, sudut gelap hanyalah sebuah perahu kecil. Ia dapat ditelan ombak besar kapan saja bersandar ke arah. Hasilnya akan sama. Bisakah dihancurkan oleh pihak lain? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Lindong bertanya lagi. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah sudut gelap, pertama-tama, tidak peduli kekuatan mana yang menempati sudut gelap, harus ada kekuatan tempur teratas untuk menghalangi semua pihak. Kekuatan puncak peringkat naga tirani saja tidak cukup. Setidaknya harus ada kekuatan sepertimu, sang pemimpin. Kedua, sudut gelap harus menemukan cara untuk menarik medan magnet di sekitarnya, sehingga kedua kerajaan tidak dapat menggunakan senjata termal mematikan berskala besar melawan sudut gelap. Dua lainnya sangat diperlukan. Setelah Yi Xiaochuan berkata singkat, dia berhenti berbicara. Dia percaya Lindong bisa memahami apa yang dia katakan. Dari fakta bahwa Lindong membatalkan pajak di sudut gelap dan membeli senjata paling canggih dalam skala besar, Lindong jelas merupakan orang yang akan melakukan hal-hal hebat. Ia sempat ingin menyampaikan pendapat tersebut kepada sang tiran sebelumnya. Namun sang tiran tidak cukup kuat untuk menghalangi semua pihak, sehingga ia tidak mengutarakannya. Bahkan jika dia mengungkitnya, tiran itu tetap melakukan apa yang diperintahkan. Siapapun yang memiliki kekuatan Lindong bisa membubarkan Haus Darah. Jadi kedua kondisi itu sangat diperlukan. Tidak peduli mana yang hilang, Dark Corner tidak aman. Yi Xiaochuan, apa yang kamu pikirkan benar-benar bagus. Aku serahkan padamu untuk menciptakan sudut gelap. Mereka bertiga akan bekerja sama denganmu. Aku yakin kamu juga ingin melindungi kampung halamanmu. Panjang, kata Yi Xiaochuan dengan gembira. Meskipun dia telah dikenali oleh 3 wakil Kapten Qian akhir-akhir ini, tanpa kapten, semuanya tidak pasti. Karena dia tahu bahwa Yin Mian adalah guru sejati Qian. Sekarang dia akhirnya mendapat persetujuan dari ketua kelompok, dia tentu saja bahagia. Selain itu, kelompok tentara bayaran Api Merah jauh lebih manusiawi daripada kelompok tentara bayaran yang Haus Darah. Mereka hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Berbeda dengan mereka yang Haus Darah, mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan binasa. Qian juga menghapuskan pajak Dark Corner, yang jumlahnya sangat besar. Kelompok tentara bayaran mana yang menempati Dark Corner bukan karena pendapatan pajak setinggi langit dari Dark Corner. Dia sekarang sedikit bingung tentang pemikiran sebenarnya Qian untuk menduduki sudut gelap. Kali ini aku di sini untuk memberitahumu bahwa sudut gelap akan menjadi markas Api Merah kita di masa depan. Kita harus menjadikan tempat ini tempat yang tidak takut pada kekuatan apapun, termasuk 2 kerajaan. Kamu harus bergegas saat membeli berbagai senjata dan perlengkapan. Ya, jawab raksasa dengan hormat. Peralatan yang dikirim 2 hari lalu, jika dirakit bersama, dapat menarik medan magnet untuk menutupi sudut gelap. Saya juga telah mengundang teknisi. Sebentar lagi, sudut gelap tidak lagi takut dengan serangan rudal besar. Ditambah dengan kekuatan saya yang terungkap,
Setelah memenuhi dua persyaratan Yi Xiaochuan, Anda harus mengembangkan sisanya sendiri. Benarkah? Ketiga wakil pemimpin bertanya pada saat yang sama. Tentu saja, saya tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Hebat, beberapa pemain inti yang hadir sangat bersemangat. Dark Corner akan menjadi eksistensi yang tidak takut pada kekuatan apapun, dan mereka merasa lebih nyaman tinggal di sini. Setiap orang yang memiliki saudara dan teman bisa datang ke Dark Corner. Tempat ini sangat besar, dan masih banyak tempat yang belum berkembang. Saya ingin membangun tempat ini menjadi negara mandiri. Periode waktu berikutnya, Lindong telah melindungi Song Jia di sudut gelap. Tarikan medan magnet tidak sesederhana yang dikatakan Lindong, hanya membutuhkan perakitan peralatan dan diperlukan banyak eksperimen. Jadi kecepatannya juga sangat lambat, setengah bulan berlalu dengan cepat. Song Jia masih belum selesai. Pada dasarnya saya bekerja lebih dari 10 jam setiap hari. Lindong juga menyuruhnya beristirahat dengan baik dan tidak cemas. Dalam setengah bulan terakhir, Dark Corner membeli banyak senjata. Dia bahkan membeli kapal selam dan kapal induk dari pasar gelap di negeri kekacauan. Selain itu, Zhao Xuan perlahan membuka diri di luar negeri, dan ibu kota Donglai di Tiongkok terus berkembang. Poin ilahi Lindong telah tumbuh secara eksplosif. Ini telah meningkat dari 1.200 poin setengah bulan lalu menjadi lebih dari 3.000 poin sekarang. Jarak menuju 10.000 poin semakin dekat, waktu berlalu hari demi hari. Poin Senhao Lindong pada dasarnya meningkat rata-rata lebih dari 100 poin setiap hari. Kalau terus begini, tidak akan lama lagi Lindong bisa meningkatkan fisiknya dan mencapai level berikutnya. Saat itu, dia benar-benar tidak takut, sekitar 10 hari berlalu. Poin Senhao Lindong juga mencapai 5.000 poin. Tiba-tiba, pada hari ini, tidak ada seorang pun di sudut gelap yang dapat melakukan panggilan melalui ponselnya. Semua komunikasi nirkabel terputus. Hanya panggilan telepon rumah yang dapat dilakukan. Namun itu hanya berlangsung beberapa menit sebelum pulih. Tidak ada yang terlalu memperhatikan, dan di kastil sudut gelap, beberapa anggota inti dari Red Flame Mercenary Group bersorak gembira. Eksperimen traksi medan magnet akhirnya berhasil. Mulai sekarang, Dark Corner tidak perlu lagi khawatir dengan serangan rudal yang dikendalikan dari jarak jauh. Begitu terdeteksi oleh radar, traksi medan magnet akan segera diaktifkan, dan rudal akan kehilangan arah atau bahkan macet. Ini benar-benar berita bagus untuk Dark Corner. Hanya Lindong, yang didukung oleh pohon besar Tiongkok, yang dapat mencapai tujuan ini dengan begitu cepat. Jika tidak, diperkirakan hal tersebut tidak akan mungkin terjadi sampai teknologi ini menjadi populer. Saat ini, hanya ada sejumlah negara besar di dunia yang dapat menggunakan medan magnet sejauh ini. Song Jia telah bekerja lebih dari 10 jam sehari selama lebih dari 20 hari, dan berat badannya turun banyak. Sudut gelap, lab kastil jantung. Beberapa inti Qian telah meninggalkan laboratorium dan telah memanggil staf senior Qian untuk mengumumkan berita tersebut. Nona Song, terima kasih. Lindong mengucapkan terima kasih dengan tulus. Mulai sekarang, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya dengan sengaja. Tidak masalah meskipun dia terungkap. Kekuatan kerajaan Elang hampir sama dengan kerajaan Cina. Tanpa ancaman rudal jarak jauh, dia tidak takut sama sekali selama pengawalnya tidak diberangkatkan. Setelah kerajaan Elang mengirimkan pengawalnya, kerajaan Tiongkok secara alami tidak akan tinggal diam. Kemampuan tempur terbaik kedua belah pihak berada di bawah pengawasan pihak lain. Begitu mereka melakukan gerakan apapun, mereka akan segera ditemukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, tidak ada kerajaan yang akan bertindak gegabah. Apalagi dalam situasi yang tidak menentu saat ini,
ketika medan magnet terus meluas, para penjaga akan menjadi kekuatan mutlak yang mengejutkan dunia. Tidak ada kerajaan yang mau kalah. Lindong, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Kamu juga anggota keluarga Tionghoa kami, dan kamu menyelamatkanku terakhir kali. Song Jia berkata dengan lelah. Pekerjaan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 20 hari benar-benar terlalu berat baginya. Kalau begitu Nona Song, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Setelah bekerja berhari-hari, kamu juga harus istirahat yang cukup. Kami akan kembali setelah kamu cukup istirahat, kata Lindong. Ya, tapi jangan panggil aku Nona Song, panggil aku Jia Jia. Ini, bukankah itu bagus? Lindong berkata dengan ragu-ragu. Judul Jia Jia agak terlalu intim, dan Lindong tidak terbiasa. Ada apa dengan ini? Semua temanku memanggilku seperti itu. Kecuali kamu tidak memperlakukanku sebagai teman, kata Song Jia. Bagaimana mungkin? Kamu telah banyak membantuku. Bagaimana mungkin aku tidak menganggapmu sebagai teman? Jika kamu memiliki pertanyaan di kemudian hari, datang saja kepadaku. Selama aku, Lindong, dapat membantu, aku benar-benar berkewajiban. Ini katamu, aku akan istirahat dulu. Ngomong-ngomong, karena kita berteman, kamu harus memanggilku apa? Song Jia bertanya sambil bercanda. Nona Jia, Jia Jia, pergilah dan istirahat dulu. Sudah cukup, kata Song Jia dan pergi sambil tersenyum. Lindong tinggal sendirian di laboratorium, melihat peralatan di depanku. Pada saat ini, indeks keamanan sudut gelap telah meningkat secara eksponensial. Lindong melirik panel sistem. Poin Senhao telah mencapai 5.200 poin. Selama dia memiliki 4.000 poin lebih, dia dapat terus meningkatkan fisiknya. Setelah fisiknya meningkat, dia juga akan memasuki level berikutnya. Artinya, penjaga legenda, saat itu, di depan Song Simin, dia seharusnya tidak berdaya untuk melawan, bukan? Lindong berbalik dan meninggalkan laboratorium dan menuju aula. 3 wakil kapten, Jia Yi Xiaochuan, dan lebih dari selusin anggota Qian sedang berpesta di ruang tamu dan merayakannya dengan sampahnya. Lindong berjalan ke kursi utama dan duduk. Orang-orang di bawah juga berhenti tertawa. Raksasa, teriak Lindong. Di sini, laboratorium harus memperkuat pertahanannya dan mengirim orang-orang yang paling dapat diandalkan untuk menjaganya. Mulai hari ini, sudut gelap kita akan bebas dari batasan 2 kerajaan. Luo Sa balas berteriak. Saat ini, dia juga sangat bersemangat. Di negeri kekacauan selama lebih dari 10 tahun, saya telah bertemu banyak saudara dan saudari. Saya juga telah menyaksikan kematian mereka. Keinginan terbesarnya dalam hidup ini adalah membalaskan dendam orang tuanya, dan kemudian mencari tempat untuk menetap saudara-saudara yang telah mengikutinya hidup dan mati. Kini kedua keinginan itu menjadi kenyataan. Dark Corner tidak lagi takut dengan ancaman kerajaan elang. Saudara-saudaranya juga bisa menikah dan memiliki anak di sini dan menjalani kehidupan yang baik. Semua orang yang hadir di sini adalah elit Qian. Qian akan tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah di masa depan. Anda juga akan menjadi inti dari Qian di masa depan. Meskipun Anda tidak lagi harus keluar untuk melakukan tugas dan melakukan tugas. Kehidupan yang stabil, saya harap Anda tidak menyia-nyiakan seni bela diri Anda. Di masa depan, di dunia ini, seni bela diri akan makmur secara bertahap. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dari ketua kelompok, oke, semuanya, ayo bersenang-senang. 2 hari kemudian, Lindong diam-diam meninggalkan sudut gelap bersama Song Jia. Setelah 1 hari, Lindong dan Song Jia kembali ke Kyoto. Setelah mengirim Song Jia kembali, Lindong menelepon Yun Si dan memintanya menunggu di rumah.
Keluarga Yunsi semua ada di rumah hari ini dan tidak pergi kemana-mana. Karena Lindong memberitahu Yunsi sebelumnya bahwa dia akan datang ke Kyoto hari ini. Jadi mereka bertiga menunggu Lindong di rumah. Sejak mengetahui bahwa Lindong adalah bos di balik Donglai Capital, Guan Meiling dan Yun Zonghai telah memperhatikan tren Donglai Capital. Semakin banyak saya mengetahui tentang Donglai Capital, semakin terkejut saya. Perusahaan tempat Donglai Capital berinvestasi berkembang pesat setiap hari. Penilaian dunia luar terhadap Donglai Capital juga berubah setiap hari, dan kini mendekati nilai pasar 2 triliun. Bunga popinya juga tumbuh semakin besar dengan bantuan Donglai Capital. Dalam waktu kurang dari sebulan, nilai pasarnya meningkat 3 kali lipat, ratusan toko telah dibuka, dan mulai berekspansi ke kota-kota sekitar Kyoto. Identitas Lindong saat ini bukan lagi anak malang yang dipandang remeh oleh Guan Meiling. Ia telah menjadi menantu penyu emas yang harus diperlakukan dengan hati-hati oleh Guan Meiling dan istrinya. Mengetahui bahwa Lindong akan datang, pasangan itu bahkan tidak pergi ke kelas dan menunggu di rumah secara langsung. Tidak berani membiarkan putri mereka mendesak Lindong. Inilah perbedaan perlakuan yang disebabkan oleh perubahan status. Bersambung.